Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada episode ke-81 tanggal 26 Mei 2022 kita ulas berita. Dan ulas berita seperti biasanya kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Sehat Dad ya? Sehat. Dan ulas berita kita malam hari ini kita janjikan akan panas ya. Kita akan mengulas beberapa berita yang viral di koran SN.com ya. Kenapa hanya di koran SN.com? Karena kebetulan hari ini adalah hari libur nasional ya. Dan kita tidak terbit untuk Suara Nusantara edisi paper. Dan ada beberapa berita yang akan kita ulas Dad ya. Yang pertama adalah tentang dugaan kasus Masjid Sriwijaya. Kemudian Dad, terkait persidangan PDPDI Sumsel. Kemudian ada satu lagi berita tentang persidangan dari dugaan korupsi di BSB ya. Oke, langsung ke yang pertama Dad, silakan. Terkait Masjid Sriwijaya Kak ya. Dalam perkara sidang dalam sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ini ada dua terdakwa Kak ya yang masih dalam proses persidangan. Di mana dua terdakwa ini juga termasuk terdakwa dalam perkara dugaan PDPDI Sumsel yang merupakan BUMD Kak ya. Oke, dan beritanya sudah kita terbitkan ya? Sudah terbitkan Kak. Ada 3 berita kalau nggak salah semalam ya? Iya, 3 berita. Satu berita tentang tuntutan terkait tuntutan para terdakwa. Para terdakwa ya. Dan untuk berita tuntutan para terdakwa ini sudah terbit di koran SN.com ya sejak semalam ya. Boleh disebut dan tuntutannya berapa tahun? Untuk dua terdakwa yang di perkara Masjid Sriwijaya dan PDPDI Sumsel ya, itu masing-masing terdakwanya dituntut oleh jaksa penuntut umum dari Kejagung dan Kejati Sumsel, masing-masing itu 20 tahun. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Kemudian yang lain? Untuk ada 2 lagi terdakwa yang merupakan di perkara PDPDI Sumsel, itu juga dituntut oleh jaksa penuntut umum Kejagung dan Kejati Sumsel, masing-masing 18 tahun penjara. 18 tahun penjara ya. Dan untuk informasi untuk penonton Lesa Esmen bahwa saya semalam sebagai pemimpin redaksi dan Dedi sebagai redaktur pelaksana koran SN.com itu berada di pengadilan negeri ya. Benar, Kak. Apa itu? Katakanlah melihat ya langsung proses persidangan ya untuk mendengarkan tuntutan bagi para terdakwa ya. Dan semalam hakimnya siapa Den? Untuk kedua perkara ini hakimnya Wakil Ketua PN nggak ya, Yos Rizal SHMH. Dan persidangan semalam sampai jam berapa Den? Ingat? Jam 10 lewatan. Atau pukul 22 ya. Dan udah lumayan larut itu ya. Dan saya hadir di Pengadilan Negeri Palembang itu setelah tuntutan yang dua terdakwa sebelumnya PDD, ya. Dan suasana itu sudah agak lengang ya. Agak lengang. Oke, dan berita koran SN.com sudah dapat diklik ya. Dan berita ini menjadi viral dan banyak diminta oleh para pembaca koran SN.com ya. Oke, Dan mungkin bisa diceritakan hal yang memberatkan hingga ada tuntutan 20 tahun penjara. Oke, dalam perkara ini untuk yang dituntut 20 tahun penjara ini memang ada pertimbangan hal memberatkan dan hal meringankan dari jaksa penuntut umum nggak ya? Apa hal memberatkannya? Di antaranya yang terdengar semalam, Den. Untuk hal memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Oke. Untuk di perkara PDPDI Sumsel karena ini BUMD Kak ya, di mana hal memberatkannya yaitu menciderai masyarakat Sumsel yang harusnya pengelolaan BUMD ini memperoleh PAD pendapatan daerah yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Sumsel ya. Kemudian ada hal yang meringankan para terdakwa bersifat sopan di persidangan serta tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana ya. Kemudian suasana persidangan gimana kemarin, Den? Pada saat tuntutan yang dua terdakwa sebelumnya? Untuk dua terdakwa yang sebelum itu banyak kayak kursi diisi oleh beberapa pengunjung ya. Para pengunjung ya. Tapi begitu untuk dua terdakwa yang di PDPDI setelah dua terdakwa tersebut agak lenggang gitu. Agak lenggang. Dan persidangan sebenarnya terbuka untuk umum ya. Dan wartawan bagaimana kemarin, Den? Lumayan banyak atau biasa-biasa saja? Karena ini kan dari salah satu terdakwa ini kan mantan kepala daerah Kak ya. Jadi memang jadi sorotan publik dan masyarakat sorotan masyarakat publik, maka banyak wartawan Kak.
Banyak wartawan ya. saat itu. Dan untuk diketahui tuntutan 20 tahun ini banyak mengejutkan banyak pihak ya. Iya benar Kak. Mungkin ada yang memperkirakan di bawah itu ya. Dan biasanya kalau tuntutan 20 tahun bagaimana nanti sesuai aturan? Yang didengar selama ini ya. Ya ini kan baru tuntutan Kak ya, finalnya kan belum. Jadi di mana tuntutan ini nanti ada pembelaan dari para terdakwa dan ada pembelaan hukum, ya. Dan ada semalam saya dengar di sesi pembelaan permintaan terdakwa untuk offline ya. Offline. Ada salah satu terdakwa PDPDI Sumsel yang juga kena dipidana tindak pidana pencucian uang Kak ya. Dalam perkara PDPDI Sumsel meminta agar pembelaan di offline. Dan tapi hakim gimana jawaban hakim kemarin? Tidak dikabulkan hakim karena kan memang sudah aturan dari di rutan Kak ya, dari Kementerian Kemenkumham bahwa dalam persidangan tuh minimal untuk terdakwa 2 kali dihadirkan di persidangan mengingat masa Covid kan. Nah, di mana 2 kali ini ya di saat pemeriksaan sebagai saksi, saling bersaksi dan pemeriksaan terdakwa. Intinya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan oleh Kemudian hal yang menarik lainnya Den, yang terekam dari Dedi dalam persidangan kemarin? Selama ini kita tidak, perjalanan perkara ini panjang nggak ya? Dan kita tidak menyangka kan? Tidak menyangka ya. Karena ini memang kalau terkait ini para terdakwa kan dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dipikornya pasal 2 ayat 1 di mana 20 tahun ini hukuman yang maksimal Kak. Hukuman maksimal. Dan ini mengejutkan ya. Ini mengejutkan Kak. Mengejutkan banyak pembaca koran ASN.com dan mungkin juga yang warga Sumsel ya. Iya, termasuk wartawan. Termasuk wartawan ya, karena ini juga salah satu terdakwanya boleh kita sebut salah satunya adalah mantan kepala daerah. Iya, benar. Ya. Oke, Dan bisa kita lanjutkan atau ada hal yang menarik lain dari pantauan Dedi semalam? Ya, selain 20 tahun dan 18 tahun ini kan pidana pokok ya, tuntutan pidana pokok. Dalam tuntutannya jaksa penuntut umum juga menuntut pidana tambahan Kak. Oh itu? Iya Kak. Bisa disampaikan di sini? Itu terkait uang pengganti. Uang pengganti, boleh dijelaskan Dedi? Kebetulan Dedi udah mencatat, takut salah ya. Silakan dibacakan Ded. Ini kan ada untuk Masjid Sriwijaya ada 2 terdakwa yang juga terdakwa PDPDI Sumsel dan satunya juga terdakwa TPPU. Yang 2 yang lagi itu terdakwa PDPDI Sumsel dan terdakwa TPPU gitu. Nah dari untuk rincian uang penggantinya diantaranya mungkin Kak ya. Diantaranya untuk 2 terdakwa yang lebih dulu persidangan itu uang penggantinya 3,2 juta US dollar Amerika dan 4,8 miliar. Dan apabila dalam amar tuntutan JPU itu dan apabila setelah 1 bulan putusan hakim inkra nanti maka tidak dipenuhi ya. Tidak dipenuhi maka harta bendanya akan disita oleh negara, oleh jaksa untuk negara untuk mengembalikan uang pengganti. Namun jika harta benda yang disita ini tidak mencukupi terkait uang pengganti yang dituntutkan tersebut, diganti dengan pidana 10 tahun penjara Kak. Aduh ya. Kemudian yang berikutnya Den, masih ada? Untuk yang 3 terdakwa lain sama Kak ya, di mana uang penggantinya ada yang 2,1 miliar, terus ada yang 17 juta dolar Amerika Serikat, di mana jika tidak dibayar diganti dengan 9 tahun penjara Kak. Oke, wah banyak juga itu Ded ya. Iya Kak. Oke Ded, sekebar informasi kita ulas berita seperti biasa ditemani ya tim kreatif Ilham dan Megi. Apa kabar nih adik-adik? Baik ya. Kenapa lemas ini? Untuk diketahui bahwa syuting ulas berita hari ini dilakukan pada malam hari ya. Iya. Ini sekitar pukul 20 ya, pukul 8 malam atau pukul 20.00. Oke, kita lanjut ke ulas berita berikutnya, Den. Masjid Sriwijaya. Masih terkait perkara ini Kak ya. Karena ini kan mungkin untuk di Sumsel pertama Kak ya. Karena di mana 2 perkara tuntutannya digabungkan kan. 2 perkara digabungkan ya. Iya, nah ini memang makanya persidangan kemarin sampai larut malam kan. Di mana pasalnya juga pun ikut digabungkan. Di mana untuk pasal tipikor tindak pidana korupsinya itu pasal 2 ayat 1 Kak ya. Terkait dugaan korupsi secara bersama-sama. Sementara untuk TPPU-nya dijerat pasal oleh jaksa dituntut pasal 3 tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang gitu. Oh, ada pasal itunya juga. Ada pasal itu juga. Oke, lanjut ke berita lain, Den. Masih ada yang menarik dari persidangan kemarin?
Mungkin dari ada beberapa ada terdakwa yang mengomentari terkait tuntutan ini yang katanya kejam nggak ya? Kejam ya. Ada kejam, dan ada juga terdakwa yang mengatakan terima kasih kepada jaksa dan hakim yang sudah semangat membacakan tuntutan hingga larut malam. Namun pada intinya para terdakwa ini masing-masing terdakwa dan penasihat hukum akan mengajukan pembelaan ya, pada sidang yang diagendakan hakim 2 Juni 2022 mendatang, Kak. Untuk penonton Lensa SN dan pembaca setia koran sn.com, agenda persidangan berikutnya jangan khawatir ya, akan kami muat di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi paper ya. Dan kita buat akan lengkap ya. Jadi dalam hal ini kami tim redaksi akan berbuat adil ya. Semua agenda persidangan akan kita buat dan kita akan pecah-pecah deh ya. Iya benar. Dalam berbagai dalam banyak berita ya. Dari berbagai angle ya. Oke, kita melangkah ke berita selanjutnya, dan berita tentang dugaan korupsi Bank Sumsel Bubble. Iya, Kak. Kebetulan minggu lalu ada persidangan juga ya. Kak. Minggu lalu atau minggu ini, Det? Minggu ini, hari Selasa kemarin kan. Sebelum libur ya. Iya, sebelum libur. Silakan, Det. Dalam persidangan dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble kayak ada 4 saksi ya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya, di mana masih terkait pembuktian dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejati Sumsel. Saksi ini dari pihak Bank Sumsel ya, ada yang masih sudah pensiun dan ada yang masih aktif gitu, Kak. Oke. Kemudian dari kita buat HL kemarin ya, headline, judulnya edisi benar. Minggu ini juga ya. Benar. Ada judul apa kemarin, Det? Saksi seret Komite BSB. Mungkin Dedi bisa ceritakan sedikit itu. Ya, para saksi di persidangan yang kan saat itu masuk dalam pegawai di unit kepatuhan nggak ya, kepatuhan Bank Sumsel Bubble, di mana dalam memeriksa syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon kredit. Sebagai bagian kepatuhan, mereka sudah merekomendasikan ada beberapa syarat yang kurang. Oke. Nah, namun hal tersebut saat di rapat komite disetujui, Kak. Maka dari itu hakim, ketua majelis hakim Pak Eprata meminta jaksa penuntut umum pada sidang berikutnya untuk menghadirkan semua orang yang ada dalam rapat komite itu, Kak. Oh, itu permintaan hakim ya? Permintaan hakim, dan dijawab oleh jaksa penuntut umum Kejati Sumsel Asnawi SH.MH. Dia membenarkan memang orang-orang yang di rapat komite itu masuk dalam agenda saksi ke depannya, Kak. Dan teragenda ya? Teragenda untuk persidangan berikutnya. Kemudian ada satu berita tentang apa itu? Warning dari hakim, jangan berbohong. Jadi bisa ceritakan itu, Den? Ini kan hakim ini lagi nih, Kak. Sebenarnya kepatuhan ini penyaring ya, kata hakim ya, tapi kok mereka melemparnya ke rapat komite. Oke, saling lempar. Dan hakim tahu itu ya prosesnya ya? Iya, karena hakim kan memegang perkaranya, Kak. Oke, siap. Jadi saat dikonfirmasi ya jangan berbohong, kata hakim kan. Nanti saat komite dipanggil menjadi saksi malah melempar ke yang saksi yang kemarin dihadirkan. Jadi saling lempar. Jadi hakim berharap jangan berbohong lah dalam persidangan, karena saksi yang di-warning hakim kemarin gimana responnya, Den? Sempat terdiam nggak ya? Sempat terdiam, namun masih mereka mengatakan bahwa pemutus kredit adalah hasil rapat komite Bank Sumsel Bubble. Tentang siapa saja anggota rapat komite tersebut tunggu saja ya, di agenda persidangan berikutnya. Dan ini tentu menarik ya, untuk penonton Lensa SN dan pembaca setia Suara Nusantara dan koran sn.com, nantikan saja ya. Akan kita buat ya dalam berita kita selanjutnya. Hal yang menarik lainnya, jadi rasanya bagi 3 berita kemarin. Iya benar, Kak. Satu lagi beritanya apa nih? Karena kan hakim mulai mencecar para saksi, dan dari pihak PH juga mulai melakukan pembelaan, nggak ya? Di mana saat itu PH meminta wartawan meminta diwawancarai ya, terkait fakta persidangan, dan PH dari kedua terdakwa mengklaim bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur dari kepatuhan. Sudah sesuai menurutnya, Kak. Oke. Tim kreatif udah berapa menit kita? Maggie, Ilham? Udah 14 menit, Det. Masih ada yang disampaikan, Det? Kita udah di ujung obrolan ulas berita. Ya, untuk perkara Masjid Sriwijaya PDPDI kan perjalanan tidak lama lagi mereka akan vonis, Kak ya. Vonis ya, nanti kita nantikan saja gimana vonisnya, karena vonis hakim nanti yang menjadi penentu berapa tahunnya kan. Walaupun ada
tingkat banding dan kasasi nantinya. Oke, untuk pembaca setia Suara Nusantara, koransn.com dan penonton Lensa SN, kami tim mengucapkan terima kasih ya, udah setia ya, membaca dan menonton ulasan berita dari kita. Dan di ujung ulas berita biasanya kita ada quotes ya. Dan quotes kita malam ini adalah, camkanlah bahwa peran utama dalam hidupmu dirimu sendiri yang menentukan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.